mungkin ibu membayangkan detektif itu kayak yang di TV-TV. Oke. Tapi detektifnya model-model kita ini hanya penyebutan. Kita udah pasti tahu dia ke Bandung umpamanya. Dia ke hotel kemana kan. Nah itu ditungguin udah ambil video. Atau mendatangkan customer kami. Bisa berantem dong? Pasti. Ketika dia berantem kita pergi. Yang penting dibayar. Gitu. Wait, kalian lanjut nonton video ini sudah belum? Follow, like, share, dan komen video ini. Please do. Saya seorang pembaca buku yang senang banget genre crime fiction tentang detektif, dan hari ini ada real life detektif Jubun ya. Apakah ada jurusan khusus menjadi detektif ya di kelas kuliah itu? Ya, begini Bu Ger. Detektif itu yang di Indo ya itu hanya penyebutan, Bu. Hanya penyebutan. Jadi mungkin ibu membayangkan detektif itu kayak di polisi gitu ya. Iya. Kayak di TV-TV. Atau mungkin kalau di Amerika itu memang ada ya. Jadi ada artinya gini, bedanya begini. Mereka itu punya kewenangan diatur oleh hukum dan undang-undang untuk melakukan investigasi. Contoh ya, detektif itu ketika dia punya kewenangan, dia tunjukin ID card. Kartu detektif, dia datang ke hotel, minta data buku tamu hotel, dia dapat. Itu detektif. Tapi detektifnya model-model kita ini, Bu, itu hanya penyebutan. Ibu juga bisa menjadi detektif. Siapapun dapat menjadi detektif. Contoh. Apakah ini sama dengan private investigator? Oh ya, benar, private investigator. Ya. Alright, sorry. Jadi tapi kamu sendiri, apakah dulu pernah mempelajari suatu hal apa nggak sih akhirnya jadi karir jadi detektif itu? Ya, berawal dari itu ketika saya kerja menyediakan tenaga keamanan. Berarti saya ambil dari agent menyediakan untuk apartemen, untuk mall, untuk bodyguard. Jadi saya punya sumber daya. Jadi outsource security tersebut. Ya, betul. Nah, karena punya sumber daya, jadi ada teman-teman minta bantuan. Pak Jubun bantu dong, cek suami gue ada macam-macam nggak? Dia pergi kemana nggak? Diikuti, dipantau atau diapain begitu. Nah, itu bermulai dari itu, lama-kelamaan permintaannya banyak. Kemudian saya berpikir ini bisnis profitnya oke juga. Ya udah, kita menjalaninya. I see. Jadi sekarang Pak Jubun masih menjadi orang yang memimpin sebuah investigasi. Betul. Tapi apakah ada tim Bapak juga di bawah Bapak? Ada. Pertama-tama pertanyaan. Tadi kan Bapak bilang sendiri ya bahwa kau bilang istri minta suami dicekin. Jadi dari kasus-kasus Bapak yang pernah hadapi selama ini, apa sih yang paling populer? Ya, sebenarnya tidak ada bedanya. Hanya bedanya ketika yang datang ke kita, public figure yang datang ke kita ini artis, tokoh-tokoh terkenal ya itu menjadi populer. Tapi saya kasusnya ada masa perselingkuhan. Iya. Oh ya? Kebanyakan laki atau perempuan datang ke kamu? Lebih banyak ya perempuan. Ya benar, karena memang lebih banyak bapak-bapaknya nakal ya. Walaupun memang perempuan ada juga, tapi tidak banyak. Pertanyaan saya gini, kalau ketika klien datang ke kamu untuk bilang, coba ikutin suami saya dan lain sebagainya, terus keluar buktinya lah bahwa memang suaminya itu nakal dan lain sebagainya. Tapi kan ya udah itu kan cuma pengetahuan mereka kan. Apa sih mereka harapkan betul dari hasil-hasil investigasi tersebut? Ya, sebenarnya mereka datang ke kami, Bu. Itu mereka bukan tidak tahu apa-apa. Mereka datang ke kami, mereka udah punya banyak bukti-bukti. Udah banyak temuan-temuan. Hanya dia ingin membuktikan. Mungkin ingin mendapatkan foto, video. Atau mungkin pada momentum yang tepat ketika berduaan, dia mau datang gitu. Datang ke hotel, datang ke apartemen. Jadi dia hanya menginginkan bukti. Nah, ketika mendapatkan bukti, apa yang terjadi kelanjutannya bagaimana? Kebanyakan yang mungkin hanya kepingin tahu, diam-diam, kepingin tahu doang. Atau ada juga yang mungkin datang ke pengakuan untuk dia ingin mempertahankan rumah tangga, jadi dia ingin pokoknya gue yang berhak deh, you mundur deh gitu. Ketika kamu memberikan bukti-bukti tersebut, pernah nggak merasa kayaknya saya nanti kayaknya malah merusak rumah tangga lah dengan provokasi dan lain sebagainya? Pernah nggak merasakan kayak tidak guilty gitu, merasa bersalah? Awalnya pasti saya bertanya kepada dia, Bu, nanti kalau Ibu udah punya bukti-bukti, Ibu maunya bagaimana? Karena aku berpikir ini bukan hanya menjual produk tuh gue dapat duit udah nggak mau tahu apa-apa, enggak. Karena ini kan lebih kepada kemanusiaan. Jadi kami mendampingi dia, kan kebanyakan ibu-ibu curhat ya, curhat. Saya ajak istri juga, dia curhat-curhat. Kita tanya dia, Bu, nanti kalau udah punya bukti-bukti, Ibu maunya bagaimana? Terus dia tanya, menurut Pak Jubun baiknya bagaimana? Saya tanya, apakah Ibu mau gugat harta gono gini? Ada kepentingan
kepentingannya untuk mendapatkan hak asuh anak. Tapi ada kepentingannya ya hanya kepingin tahu. Nggak apa-apa Bu, nanti ku dampingi, nanti ku temani apa yang terbaik. Loh, maksudnya kamu jadi ikut kasih advice juga setelah Iya, itu? advice. Tapi kamu bukan pengacara kan? Bukan, tapi lebih kemanusiaan kasih dia advice bahwa nanti bagaimana berhadapan dengan keluarga, bagaimana mengkomunikasikan itu. Oke, jadi kami advice bayangkan adalah apa? Apa harus cerai atau bagaimana? Advice-nya itu biasanya adanya pembinaan kerohanian dan pemulihan gitu. Itu kami advice biasanya ke mereka. Iya, apa kamu seorang yang rohani juga? Iya. Oh, oke. Alright. Pernah nggak kamu menolak sebuah klien karena bisa contoh mungkin cowok teman kamu? Saya pernah menolak tapi bukan karena teman, tapi karena ada hal-hal yang memang gue pikir tidak benar. Contoh ya, ada yang egonya tinggi, dia tuh kepingin mengambil anak. Jadi dia seorang bapak-bapak datang, bapak-bapak ini juga nggak benar karena dia udah punya pacar, tapi dia pun tahu istrinya punya pacar. Jadi dia ingin agar hubungan dia dengan pacarnya berjalan dengan baik dan dia mau mengambil anak-anak. Jadi dia ingin aku membuktikan bahwa istrinya itu punya cowok. Gitu. Nah, saya ketika mengetahui niatnya begitu ya tidak mau. Oke. Ada kasus lain lagi nggak sih kamu pernah menolak gara-gara rasa kemanusiaan gitu, pernah nggak? Oh ya, banyak. Bisa Karena ketika kita melihat customer datang ke kita dengan niat yang tidak baik, dengan cara-cara yang jahat, kita tidak mau. Oke, pernah nggak kamu nolak klien karena kamu takut? Kamu tahu ini orang besar, takut nanti kamu diapa-apain bagaimana? Pernah nggak? Tidak, saya lebih takut kalau kliennya bocor gitu Bu. Apanya bocor? Ketika kliennya datang, kita nggak, oh ini emak-emak mungkin bisa bocor gitu ya. Jadi nggak aman. Apa maksudnya bocor? Artinya dia tidak dapat menjaga kerahasiaan. Artinya dia datang ke kami, tapi data-data kami ini akan dipakai untuk konfrontir, untuk cekcok, untuk berantem dengan suaminya. Loh, tapi kan pasti Pak, pasti bakal dipakai bukti-bukti tersebut tapi kan? penggunaannya kan mesti bijaksana Bu. Ya, jadi ibu kalau mau menggunakan bukti-bukti ini, oke, kita discuss dulu. Tapi jangan membabi buta, jangan diposting di media gitu loh. Makanya jangan diposting di media ya. Kadang-kadang ada temuan-temuan dikit diposting di YouTube. Kita nggak mau, oh Bu, mohon maaf Bu, kalau gitu kita nggak bisa bantu. Tapi kalau kamu orang besar, kamu nggak takut? Enggak juga. Justru orang besar lebih takut kepada kita, Bu. Karena kita orang kecil. Takut ke expose gitu ya? Iya. Oke, pernah nggak kayak gini? Saya cuma hypothetical ya. Contohnya ibunya datang ke kamu. Ini suaminya orang gede nih, orang terkenal. Udah banyak Bu. Oke, dia datang, kamu temukan buktinya bahwa laki-laki kan nakal kan. Terus laki tahu nih bahwa kamu juga investasi di dia. Dia takut kan? Dia bayar kamu lebih lagi. Bayar kamu ekstra daripada istrinya pertama-tama. Dan kamu jangan kasih tahu istrinya. Pernah nggak kayak gitu? Pernah terjadi Bu, udah beberapa kali. Jadi ketika ibunya datang, suaminya orang penting, pemimpin partai contohnya, dia datang, dia menawarkan payment lebih lagi. Nah, karena itu kita akhirnya menjadi mediator Bu. Kita menawarkan, Pak, kalau aku terima begitu nggak enak juga. Atau begini aja Pak, aku bantu Bapak untuk menghubungkan ke Ibu. Mungkin banyak terjadi salah paham. Akhirnya ya kita menjadi penghubung. Terus berhasil dan menjadi baik lagi. Jadi teman dengan Bapak, jadi teman dengan Ibu. Jadi kamu ada itu dong, marriage counselor. Bukan detektif betulnya. Ya, sebenarnya jujur saya ini memang banyak kegiatan di keagamaan juga. Oke, selain kasus perselingkuhan, apalagi yang kamu sekarang banyak selidikin ya? Kayak kita melihat penipuan, love scam. Love scam juga? Ya. Oke, terus? Ya, jadi banyak korban itu dia kena tipu, dia kena di internet, kemudian jatuh cinta, dan akhirnya kena tipu. Nah, itu kami membantu untuk menemukan penipunya. Oke, saya pernah interview seorang korban love scam, tapi mereka nggak pakai detektif dan lain sebagainya. Seberapa... Oke, kan ada. Saya kalau kita namanya investigasi itu ada beberapa aspek. Saya bahas satu ya Pak ya. Masalah finansial. Kadang-kadang kamu harus cek nih finansial orang tersebut. Contohnya bank account-nya berapa lah dan lain sebagainya. Bagaimana kamu dapat akses kepada hal-hal tersebut? Itu tidak dibenarkan Bu. Kalaupun kita untuk mengecek itu, kita punya metode. Metode sebenarnya bukan hanya detektif, bukan hanya seorang jubu yang punya kemampuan. Ibu dan teman-teman siapapun punya kemampuan. Maksudnya? Yang penting punya banyak ide-ide. Contoh ya, kita datang ke sebuah tempat untuk mau tahu dia punya properti, untuk mau tahu dia punya harta benda, ya kita dengan teknik menyamar itu contoh kita datang ketika kita bertemu dengan katakan ketua RT, kita mengaku dari pihak multi finance mau interview nih, ini kami dari HRD sebuah company mau ngecek ibu ini, ya dengan segala macam lah ya. Jadi dengan teknik-teknik banyak ide, banyak kreativitas, akhirnya kita untuk mendapatkan info-info yang dibutuhkan. Tapi kalau bank account nggak bisa ketahuan. Bank account tidak. Jadi kamu nggak pernah bisa dapat akses bank account. Oke, pernah nge-hack nggak kamu?
Tidak. Jadi kayak pakai internet itu nge-hack atau Tidak, dapat itu? justru saya tidak percaya dengan hacker, Bu. Karena ketika aku kerja seperti ini, membutuhkan hacker. Ketika di internet banyak mengaku hacker, data mau bekerja dengan kita. Ketika kita cek itu tidak efektif. Kenapa? Ya, saya tidak tahu ya apakah memang mungkin belum pernah ketemu. Tapi kalau yang mengaku hacker untuk membuka data itu tidak efektif. Dan bahkan gue tidak pernah menemukan yang perfect gitu ya. Karena untuk menghack itu kan contoh ya, ketika mau menghack handphonenya ibu, berarti kan mesti kirim sesuatu ke ibu. Dan ibu mesti pencet baru dapat. Kalau nggak dapat apa-apa. Jadi itu tidak banyak membantu dalam pekerjaan kita. Atau misalnya nge-hack ke datanya bank gitu? Oh, tidak mungkin, kan mustahil itu. Itu susah ya? Ya, karena kalau dia mampu untuk nge-hack data bank, ngapain dia True. Dia buat uang sana aja gitu ya. Oke. Iya. Nah sekarang dengan adanya internet dan social media, apakah membuat pekerjaan kamu lebih gampang atau lebih susah? Oh, lebih gampang, Bu. Contohnya? Contohnya, seorang bapak-bapak, anggap dia nggak punya internet. Dia nggak punya internet, nggak punya IG, nggak punya Facebook, nggak punya apa. Tapi ketika dia kenal dengan ceweknya punya temannya kan punya internet. Jadi aku bisa menemukan foto bapak ini bukan di akun bapak ini atau bukan di akun cewek, tapi di akun teman ke teman. Terus kalau contohnya sekarang dengan bilang jejak digital tersebut, apakah itu juga lebih gampang diketemui? Misal contohnya postingan zaman dulu, kadang misal contohnya you follow whom, bisa kuat. Kamu do you do that sampai detail-detail kayak begitunya? Iya benar, Bu. Jadi ada aplikasi di internet, ada yang menjual. Itu terutama kayak di tempat-tempat lembaga pendidikan detektif. Dia menjual aplikasi itu dapat mendetek itu ketika kita input nama, input email. Ini di email ini dia pernah bikin akun apa, macam-macam apapun itu akan muncul datanya. Itu ilegal atau legal? Tidak tahu. Sejauh tidak ada tuntutan ya nggak apa-apa ya. Karena itu kan itu kan hanya data-data umum ya gitu ya. Alright. Jadi kalau kamu sekarang di zaman sekarang ini, berapa persen kasus yang kamu dapatkan pecahkan itu datangnya dari teknologi dan berapa dari internet, berapa dari internet, berapa persentasenya? 90% dari internet. Oh ya, oke. Jadi tapi kamu bilang tadi ya, kamu nggak hack handphonenya orang, kamu nggak hack email orang nggak? Tapi hanya mencari database di internet. Yes, yang memang publicly available, ya kan? Dan banyak penyamaran. Banyak. Jadi kamu teori itu adalah kamu punya method itu ada pertama-tama yang paling penting apa sih? Apakah itu surveillance? Saya bekerja dengan 3 tim, ada 3 metode, dan itu mungkin bekerja bersamaan. Metode yang pertama itu ada tim yang bermain di internet. Dia bermain di internet, dia akan hunting tuh. Ketika Mr. X, kita tidak hunting Mr. X, tapi kita hunting Mr. X punya ceweknya punya teman, kita hunting. Wah, kita tuh kerjanya tuh memantau di internet. Itu pertama. Kedua, ada tim lagi yang yang menjadi teman dia, kayak mengenal dia, kayak untuk mengajak dia menjadi teman begitu ya. Jadi penyamaran berarti. Ya, penyamaran betul. Jadi bapak ini punya cewek, kita tahu dia ceweknya fitnessnya di mana. Nah, kami ada tim, bahkan mungkin katakan PT atau apapun tim itu, dia akan di tempat fitness itu untuk menjadi teman dia. Menjadi teman dia, punya kemampuan berkomunikasi, mendapatkan banyak info. Ya, kemudian yang terakhir baru tim pengintai. Pengintai itu artinya bukan intai 24 jam tiap hari diikuti, bukan. Kita udah pasti tahu dia ke Bandung umpamanya. Dia ke hotel kemana kan. Nah, itu ditungguin udah ambil video. Atau mendatangkan customer kami. Bu, ini Bapak udah check-in, Bapak udah ada di hotel, apakah Ibu mau datang? Apakah Ibu kuat mentalnya? Kalau kuat ya datang aja, Bu, gitu. Oh ya? Kamu mengajukan mereka datang gitu aja? Iya, mengajukan mereka datang untuk melihatnya. Bisa berantem dong? Pasti. Ketika dia berantem kita pergi. Yang penting dibayar, Bu. Gitu. Boleh tahu nggak sih kamu punya rate itu minimum berapa, mulai dari berapa starting rate? Macam-macam ya. Ada yang mungkin hanya 15 juta, ada 7 juta. Ya. 15 juta tuh all in? Tidak juga. Bertahap-tahap. Tergantung, Bu. Kadang 15 juta sampai kita dapatkan di apartemen. Ada yang 15 juta hanya mengetahui ceweknya yang mana. Ya. Oke. Tergantung kebutuhannya bagaimana. Kalau misal contohnya orang tiba-tiba menghilang. Ya. Kamu bisa cari kayak begitu juga? Iya, Bu. Soalnya saya pernah interview orang loh. Saya pernah interview orang, dia punya adik tiba-tiba menghilang, nggak ada kabar. Iya. Tapi kok aneh, maksudnya kan orang-orang polisi pun nyari nggak ketemu. Kamu apa bedanya kamu kok bisa menemukan orang sesuatu yang hilang? Mungkin tergantung kejadiannya kan, kita mesti apple to apple ya kan, baikkan. Jadi nggak bisa main pukul rata. Oh, kok ya ini kenapa dapat ditemukan, kenapa Pak Jubun tidak dapat ditemukan. Jadi aku pernah kasih contoh nyata.
pernah datang seorang customer, dia itu multi finance, dia meminjamkan uang kepada seorang bapak. Ketika dia meminjamkan uang kan dia pegang dong kakak, kartu keluarga, pegang dokumen-dokumennya. Nah, aku cek di kakak itu, bapak ini punya anak. Berarti anaknya kan anak muda, anaknya ada main Facebook, ada main IG. Kita hunting di Facebook. Kita cek di Facebook kan, ternyata dia di Facebook kita tahu dia sekolahnya di mana, di SMA mana. Nah, kami nyewa badut untuk datang ke sekolah itu menawarkan pertunjukan. Ketika menawarkan pertunjukan, si badut ini dapat menyebutkan anak ini kan, aku akan menyebutkan namanya. Ketika aku menyebutkan namanya, angkat tangan dapat hadiah. Nah, si badut ini menyebutkan nama anak ini. Anak ini angkat tangan. Kita tanya anak ini, rumah kamu di mana? Kamu tinggal dengan siapa? Oh, tinggal dengan papa dan mama. Papamu kerja apa? Oh, ya alamatnya di mana? Nanti hadiah dikirim. Akhirnya kan mendapatkan itu. Akhirnya menemukan bapaknya kan, yang udah menghilang 7 tahun. Wow. Jadi kayak begini nih prosesnya tuh rata-rata ya cepet atau lama sih? Tergantung. Soalnya kan nanti kan penyamaran kan bakal tuh kan perlu waktu untuk membangun hubungan ya, untuk deket-deketin, biar bisa ngobrol, bisa open gitu kan, perlu waktu, nggak bisa tiba-tiba satu hari langsung ketemu langsung ngobrol kan. Jadi berapa lama sih prosesnya? Tergantung, Bu. Kalau untuk mencari orang hilang itu kadang-kadang 3 hari dapat, tapi kadang-kadang ada 2 tahun nggak ketemu juga. Gitu ya, oke. Pernah nggak sih misal contohnya ketemu satu fakta nih ya? Aduh, faktanya benar akan sangat menyakiti istrinya contohnya. Udah deh yang ini saya nggak usah kasih tahu. Jadi cuma kasih gambarannya, tapi nggak kasih tahu spesifiknya gitu. Itu pada umumnya kita mesti open ya, terbuka. Jadi di awal kan kita udah janjian ibu membutuhkan bukti-bukti apa. Jadi apapun itu kita akan kasih tahu dia. Kadang-kadang ada ibu-ibu juga ngomong, aduh Pak Jubun aku tidak kuat Pak gitu. Ini bapak lagi di hotel Bu, apakah ibu mau datang? Aduh aku benar-benar nggak kuat. Kalau gitu ya udah nggak apa-apa, biar anak buahku ambil video aja. Ketika videonya dapat, dia ngomong Pak jangan WA ke gua nggak kuat untuk melihat itu. Ya. Jadi tergantung klien ya. Iya. Kan kadang-kadang memang ada investigasi dari pihaknya Anda, tapi juga kadang-kadang kan ada privacy, right? Jadi apa sih balance-nya nih antara privacy sama investigasi? Contohnya privacy yang bagaimana Bu? Misalnya katanya videoin orang kayak begitu, kan berarti kan melanggar privasinya orang tersebut dong? Iya. Memang ada hal-hal yang mungkin kita udah ngerti ya ketentuannya. Kayak diam-diam pasang GPS itu kan tidak dibenarkan. Kita tidak melakukan itu. Kalau kamera hidden kamera nggak boleh dong? Nggak boleh. Di kita nggak menggunakan gitu. itu. Kita nggak menggunakan itu. Jadi kita ini hanya ketika memang targetnya udah pasti di tempat, kita videoin dia. Tapi itu juga bukan kekeluargaan, hanya atas permintaan pihak keluarga Bu. Oh, jadi jadi misal contoh gini, let's say saya nggak ada hubungan sama orang ini. Saya cuma iseng doang aja itu nggak boleh. Oh. Jadi kamu cuma terima klien kalau ada hubungan keluarga. Iya betul, untuk anaknya, untuk suaminya, untuk istrinya. Iya. Pak Jubun sebagai pendiri Asia ya, itu Aman Sentosa Investigation Agent. Jadi kelompok detektif-detektif di Indonesia, benar? Iya. Bagaimana caranya kalau seseorang mau jadi private investigator? Dia harus dari mana nih karir ini? Ya, siapapun oke. Ketika kenal, ketika saya membaca, dia punya kemampuan, punya kecerdasan, punya IQ yang tinggi, nanti kita training. Tapi maksud saya, apakah ada satu karakter atau satu skill yang perlu dipunyai orang tersebut untuk menjadi satu orang good investigator apa? Ya, pada umumnya yang penting kan jujur. Yang penting kan dia cerdas ya, jadi dia pintar bermanuver gitu Bu ya. Jadi ketika kita kenal, ketika kita ajak dia ngomong, kita tahu oh ini berbakat nih jadi detektif gitu ya. Yang seperti Ibu Gen bertanya seperti ini, ya berbakat jadi detektif kan. Terus orangnya tuh nggak sih kayak ini harus pengen tahu, kayak pengen kepo gitu. Itu pengen curious, kayak pengen tahu itu satu karakter yang bagus nggak sih untuk sebagai seorang investigator? Itu justru tidak baik. Oh ya? Kita mengkhawatirkan. Kenapa? Ya, karena ketika dia terlalu kepo, itu takutnya dia tidak dapat bekerja profesional. Oh, jadi nggak objektif lagi gitu ya? Iya, iya benar. Sekarang di member Asia ini berapa detektif di Indonesia sih Pak? Saya banyak mempekerjakan tenaga freelance, itu tidak banyak. Itu ketika saya butuh, saya pakai dia. Saya punya daftar-daftar. Ketika ada kerjaan di mana saya kontak hubungi, mereka kerja, gue bayar. Habis itu nggak ada lagi. Nanti ketika ada gue hubungi, mereka kerja, gue bayar. Tapi maksud saya di seluruh Indonesia itu apakah profesi detektif ini populer dan apakah banyak yang jadi detektif? Tahu nggak Bapak data-data tersebut? Cukup banyak. Jadi pada umumnya mereka itu ketika kita hubungi, kamu bantu gua ya datang ke hotel, kamu standby, nanti ketika targetnya ada kamu videoin, kamu itu kan detektif juga ya. Oh, detektif juga. Ya, detektif juga. Tapi pada umumnya kita kerja kan kita punya tim media, tim yang untuk pantau di internet, ada tim yang untuk berhubungan, ya itu 7 atau 8 orang begitu. Oh gitu. Tapi Bapak punya salah satu terbesar di Indonesia ya?
Lumayan. Oke, dan Bapak itu mengcover seluruh Indonesia atau bahkan sampai ke luar negeri? Luar negeri juga. Oh ya? Ya, karena detektif itu punya komunitas, Bu. Jadi kami bergabung di komunitas detektif, membayar annual fee tiap tahun. Kami punya membership, dapat menghubungi berbagai negara anggota. Oke. Ya, Jadi ketika butuh bantuan apa, hubungi dia bantu. kalau gitu kenapa susah banget ya? Misalnya contoh orang DPO nih ya, biasanya gampang nyariin mesinnya. Ya, itu no comment ya, Bu. Tapi maksud saya, kalau saya mikir kan mesinnya kan. Ya. Kadang-kadang kita tidak dapat menggunakan sudut pandang kita untuk melihat case yang mungkin bukan bagian kita ya. Kan kita nggak tahu kenapa nggak dapat ditemukan. Oke. Kalau seorang udah meninggal nih ya, kadang-kadang ada orang pinter tuh ya, bisa ada rasa-rasa, oh badannya di tubuhnya tuh di mana, jasadnya tuh di daerah ini gini. Apakah Bapak dan tim Bapak bisa menemukan orang-orang yang dibunuh terus dibuang kemana gitu? Saya banyak menemukan di mana customer datang, dia datang ke dukun juga, dia datang ke orang pintar juga, dan dia menggunakan data-data itu untuk datang ke kami gitu ya. Contoh ya, ada ibu-ibu mengatakan suaminya punya istri muda, katanya imut-imut, badannya kecil, hitam manis begitu ya. Saya tanya, ibu tahu dari mana? Karena udah 5 dukun ngomongnya begini katanya, ya kan? Nah, jadi kalau kita udah tidak menemukan itu, kita ngomong ke dia, Bu, itu kan ibu yakin gitu ya. Nah, jadi akhirnya kita menjelaskan ke dia, kita mesti percaya kepada hal-hal yang dapat dipertanggungjawabkan, ya kan? Ketika Bapak ngomong ke tempat A, ibu mesti pastikan dia benar nggak di tempat A. Nanti tim aku akan memastikan itu. Jadi jangan percaya dengan hal-hal yang kayak begitu. Begini. Nah, kalau orang meninggal itu kemudian tidak ditemukan, kita mesti memastikan dulu dia meninggal atau tidak meninggal. Gitu. Nah, itu ada hal-hal yang memang bukan ranah kita, itu pihak yang berwajib. Oh gitu ya? Jadi Bapak bukannya handle yang kayak, maksudnya Bapak nggak pernah handle kasus demikian dong? Nggak pernah. Oke, jadi Bapak masih ada company itu nggak ya? Tadi Bapak bilang yang security masih ada atau tidak? Ada. Jadi masih ada itu dan juga detektif tersebut. Iya. Terus Bapak akan itu nggak apa mungkin bikin film kan, nulis buku tentang itu? Saya udah pernah ditawarkan untuk main film, Bu. Gitu. Oh wow. Jadi saya pernah ditawarkan sebuah pihak. Jadi dia Pak Jubun, kita mau bikin film tentang detektif. Jadi daripada bintang filmnya yang bekerja jadi detektif, mending Pak Jubun yang bekerja jadi aktor kayak gitu ya. Terus? Jadi saya diajak ini, udah sampai 2 kali meeting, 3 kali meeting. Saya pikir-pikir juga, kalau gue udah jadi bintang film, nanti customer gue kabur ya. Saya pikir, wah, ini Pak Jubun udah jadi bintang film. Bahkan ini udah banyak mengatakan nih, Pak Jubun udah jadi pendeta, customer gue udah pindah kemana-mana gitu kan. Padahal enggak. Jadi kita mesti fokus kepada pekerjaan kita fokus kepada bidang kita. Jadi yang bukan bidang kita nggak mau lah gitu. Dan kayaknya mereka juga takut misalnya Bapak terlalu itu ya, terlalu dari aktor, mereka takutnya Bapak nanti spill nama-nama dan lain sebagainya, benar nggak sih? Oh enggak, itu kita janji. Makanya, maksudnya kan mereka takutnya itu pasti orang kalau detektif itu kan. Tapi kan setelah detektif tuh nggak semuanya kayak Bapak kan. Karena ada yang suka gosip gitu-gitu kan. Bapak kayak gitu gosip-gosip nggak? Enggak. Kita jaga dengan baik. Nggak bisa tuh kayak sama istri? Enggak juga. Oh ya? Enggak juga. Jadi istri juga menghargai pekerjaan kita, dia nggak pernah tanya. Oh ya? Ya, hanya kalau memang ada ibu-ibu yang mau curhat, mau ajak ketemu, untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan, saya ajak istri. Jadi kalau ada cewek mau ajak ketemu, saya pasti ajak. Karena opposite sex ya. Karena kan banyak juga ya ibu-ibu yang patah hati, jatuh cinta, kadang banyak curhat, bahaya juga kan. Iya, Pak tuh pendeta juga. Iya. Oh, oke. Sebagai pendeta dengan biblical teachingsnya, pernah nggak sih yang Bapak merasa kayak bertentangan dengan Bapak punya pekerjaan? Tidak, justru awalnya saya dilema juga. Waduh, ini bagaimana? Akhirnya saya berpikir pekerjaanku udah benar, udah mantap, Bu. Karena membuka fakta. Justru bagaimana kita mentor mereka, Bu. Jadi bukan hanya kita membuka data, membongkar fakta itu bukan, tapi kita juga mentor dia, Bu. Bagaimana Ibu mesti dapat mengampuni Bapak gitu. Atau kalau Ibu izinkan kenalkanku kepada Bapak dengan berbagai modul, atau itu nggak mengaku sebagai detektif ya. Nanti Ibu kenalkan ke Bapak, biar aku ajak Bapak bicara gitu. Nanti percaya nggak, Bu, Bapak akan bertobat seperti itu. Trennya sekarang dengan Bapak punya kasus, apakah menunjukkan tambah banyak orang selingkuh? Benar, Bu. Makin tahun makin meningkat. Penipuan, perselingkuhan makin banyak. Itu yang Bu. top 2 cases itu? Iya, top itu. Penipuannya love scam atau penipuan financial? Love scam. Love scam. Jadi berarti sekarang berhubungan tentang hubungan ya? Iya. Kenapa menurut Bapak? Karena kan begitu muda ya, orang bisa jatuh cinta, beda dengan zaman-zaman kita dulu. Mungkin ketika jatuh cinta kan di tempat kerja, ketika jatuh cinta kan karena banyak bertemu ya. Ini via internet itu hanya komen-komen dikit, hanya like foto, kemudian WA itu bisa jatuh cinta, Bu. Nah, itulah membuka peluang terjadinya penipuan itu. Jadi dia bakal mengkomplementari Bapak punya pelayanan dong.
bahwa di dunia ini sekarang banyak perselingkuhan dan penipuan. Bapak harus antidotnya harus firman Tuhan gitu kali ya. Iya. Okay. Satu hal lagi Bu, satu poin. Kita identitasnya terbuka. Banyak orang berpikir detektif kok open banget. Detektif kenapa datang ke tempat ini nggak pakai topeng gitu ya. Nah, juga ini penting Bu, penting. Karena customer itu datang ke kita, kan dia mempercayakan banyak hal penting. Ya kan, aib rumah tangganya, apapun dia percayakan kepada kita. Ya fansnya kita juga mesti open. Gua ini Jubun loh gitu. Ini nama gue benar loh. Nah artinya dia percaya sama gue juga percaya kepada dia. Bahwa akhirnya kan lebih aman ya Bu ya. Tidak mungkin kita berani mempercayakan hal-hal kepada orang yang tidak kita kenal. Kita tidak tahu dia siapa, tapi kita mesti membuka aib rumah tangga kita. Jadi buat Bapak profesi detektif ini number one adalah betulnya trust ya. Iya. Nggak boleh sembarangan ember ngomong sembarangan, nggak boleh spill sana sini, ya kan? Jadi orang tersebut harus percaya bahwa Bapak akan menutupi masalah tersebut jadi cuma antara perempuan Anda sama pelakunya tersebut gitu aja ya? Iya benar. Oke. Jadi kalau Bapak sering paling ketemu tuh orang perselingkuh tuh di mana? Tergantung. Atau pedal sekarang mungkin. Ya pedal ada ya benar pedal sepeda waktu zaman COVID itu juga. Ya di fitness juga. Tapi mana yang paling populer tempat untuk perselingkuhan? Yang paling populer itu memang di tempat-tempat fitness gym. Oh ya? Iya. Nah tapi kalau tergantung kalau bapak-bapak ekonominya menengah ke atas itu kan dia nyewain apartemen gitu ya buat ceweknya. Terus mereka bertemu hanya per mungkin 1 bulan ketemu 2 kali. Nanti ngomong ke istrinya, bapak pergi ke luar kota nih, pergi kemana gitu. Nah ternyata dia pergi ke tempat ceweknya. Jadi kalau bapak punya kantor bahkan ada middle up dong masih dong? Ya middle up. Kalau middle lo kemana mereka? Ya makan bakso begitu ya. Mungkin kerja di kantor habis pulang kerja pergi makan bakso gitu ya. Sebenarnya untuk mengungkap ini kan biayanya kan lumayan juga ya. Jadi pernah ibu-ibu datang bertanya, Pak Jubun ini suami gue udah pergi, kemungkinan pergi dengan ceweknya udah 2 tahun. Apakah Pak Jubun dapat menemukan dia? Ketika gue buka harga dia berkata, ya udah nggak Pak, biarkan aja gitu. Dan kebanyakan orang-orang ini sudah berapa lama sih nikahnya? Tidak ada jaminan Bu. Ada yang menikah 2 tahun udah begitu. Ada yang belum menikah lagi pacaran udah hampir menikah ya begitu juga. Ada yang menikah udah 20 tahun ya begini juga. Bapak bisa do background check nggak? Bisa. Soalnya kayak contoh orang takutnya gini loh. Mau pacaran nih ya. Takutnya cowok ini misal contohnya pernah mukul. Itu kan kadang susah dapetin faktanya kayak begitu. Banyak permintaan begitu, tapi bukan gini. Konteksnya bukan untuk mengatakan karena dia pernah mukul, jadi mending putus sama dia. Karena untuk membuktikan dia pernah mukul, nggak pernah mukul kan nggak gampang juga ya. Biasa kita membuktikan gaya hidupnya Bu. Jadi ketika dia suka bohong atau tidak. Ketika dia ngomong kepada pacarnya dia kerja di tempat A, dia pergi ke tempat B, ditugaskan sama bosnya kemana, kita cek benar atau tidak. Kita cek tempat-tempat yang dia kunjungi, aktivitas dia, kan ketahuan itu. Wah, apakah ini memang layak dipertahankan atau tidak. Untuk pasangan muda ya yang nyari pacar atau nyari suami atau istri, apa sih red flag terbesar yang kalau orang yang melakukan hal tersebut, lifestyle-nya apapun juga, kalau dia suka kayak begini, itu adalah red flag apa saja? Ya awalnya saya minta itu yang penting keterbukaan. Ketika you berpacaran dengan dia untuk ke jenjang pernikahan, kalau dia tidak terbuka, tidak open, itu dipertanyakan. Contoh handphone. Kalau handphone itu di password, you nggak diizinkan untuk melihat. Handphonenya dipegang tuh dengan alasan privasi atau macam-macam, pokoknya nggak diizinkan. Itu tanda tanya. Makanya keterbukaan itu penting dibangun. Ketika keterbukaan itu tidak ada, maka potensi macam-macam itu ada. Terus apa lagi? Red flag-nya. Ya, kemudian kedua, jangan mudah percaya dengan hal-hal yang ketika dia ngomong tindakannya berbeda. Contoh ketika dia ngomong kerjaannya bagus, jadi manajer, bisnisnya oke, tapi tindakannya itu mungkin dia mau pinjam duit dan sebagainya. Ya. Kalau lifestyle contohnya cara pakai baju atau tas atau mobil apa gitu, ada red flag nggak Pak? Itu tergantung keadaan keuangan dia. Kalau keuangan dia tidak goyang ya nggak apa-apa. Nggak ada red flag di hal tersebut. Jadi kita sekarang betul buat detektif Jubun ini adalah marriage counselor Jubun betulnya ini. Thank you so much ya Pak Jubun, is very interesting. Emang unfortunately the trend of the world is like that. Kan sesuai dengan Alkitab kan bahwa dunia makan tambah parah ya kan ya. Makanya bisnis ini maju. Gitu ya. So kesempatan ya Pak ya gitu ya. Thank you so much ya Pak Jubun ya.